Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerita pendek berjudul Cahaya di Bukit Jamur. Selamat menonton. Yang pertama adalah tokoh dan penokohan. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Nadia yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, tidak mudah termakan cerita Mbah Bengkok, dan sangat mencintai dan juga melestarikan Bukit Jamur. Tokoh yang kedua adalah Mbah Sobirin atau Mbah Bengkok. Beliau bersifat misterius dan suka menceritakan dongeng tentang Bukit Jamur yang masih berupa mitos atau belum diketahui kebenarannya. Tokoh yang ketiga ada Ugi yang merupakan teman Nadia. Ia bersifat sedikit penakut, namun tidak keberatan untuk membantu Nadia mencari tahu kebenaran tentang Bukit Jamur. Yang selanjutnya ada Yoyo yang bersifat sama dengan Ugi dan dia suka makan. Lalu ada tokoh pendukung, yaitu teman-teman Nadia, Amin, Yusuf, Irul, Nadir, dan Sueb. Mereka memiliki watak yang hampir sama, yaitu penakut dan mudah termakan oleh cerita Mbah Bengkok. Dan yang terakhir adalah bapak-bapak yang duduk di dekat pos ronda, memiliki sifat yang cuek. Unsur yang kedua adalah latar. Latar tempat pada cerita pendek Cahaya di Bukit Jamur, yaitu di bawah pohon gayam, perpustakaan, Bukit Jamur, dan di dekat pos ronda. Lalu latar waktunya sore menjelang langit maghrib atau senja, sepulang sekolah dan jam 13.00. Yang ketiga adalah latar suasana. Yang pertama, angin semilir mulai menyentuh kulit, udara turun dan dinginnya mulai terasa di kulit, dan hawa dingin. Unsur yang ketiga adalah alur. Alur yang digunakan dalam cerpen ini adalah alur maju. Dimulai saat Mbah Bengkok bercerita, kemudian Nadia yang merasa penasaran dengan cerita Mbah Bengkok, Bukit Jamur yang mulai sepi, lalu Nadia mengajak Uki dan Yoyok menginvestigasi kebenarannya. Setelah itu kebenaran tentang Bukit Jamur terungkap, dan kematian Mbah Sobirin yang tiba-tiba, dan akhirnya Bukit Jamur kembali ramai oleh pengunjung. Unsur yang keempat adalah amanat. Amanat yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerpen ini adalah jangan menceritakan hal yang belum diketahui kebenarannya. Kita juga tidak boleh mudah mempercayainya, apalagi sampai menyebarkannya, karena itu dapat merugikan orang lain dan juga lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah nilai-nilai kehidupan yang disampaikan penulis dalam cerita ini. Yang pertama, kita harus selalu menghormati orang tua. Yang kedua, kita harus mencari tahu kebenaran tentang informasi yang kita dapat. Dan yang ketiga, kita tidak boleh menyebarkan berita bohong atau hoaks. Nah, itu tadi identifikasi unsur-unsur pembangun cerita pendek berjudul Cahaya di Bukit Jamur karya Nadia Mazayu Nur Sabrina. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.